Oke, halo teman-teman. I think I'm going to continue series tentang analisis motion dan juga burden untuk apa namanya kesempatan kali ini saya akan membahas tentang actor motion, di mana actor motion ini adalah it is a motion that put us in the perspective of that particular actor gitu ya. Jadi siapa yang menjadi aktornya dan kita harus bersikap, berpikir, berperilaku seperti aktor ini gitu. Jangan jangan memikirkan kita sebagai orang lain, tapi kita itu siapa gitu di sini ya. Jadi bentuk dari apa namanya motionnya di sini, this house as X as sebagai siapa misalnya, would end atau would apa gitu melakukan apa di sini contohnya this house as the US would end military aid to Israel for example. Nah, ini yang kita sebut dengan actor motion. Kita juga kayaknya pernah gitu ya melakukan debate round tentang actor motion gitu. Kita langsung ke analisis. Jadi analisis dari apa namanya analisis dari actor motion ini seperti ini contohnya, this house as a progressive educator. Jadi kita harus memiliki fokus bahwa kita itu sebagai kita itu harus berdebat menggunakan kacamatanya progressive educator. Dia akan would refuse the use of AI tools such as ChatGPT in the classroom. Di sini ada would. Tetapi yang kalau misalnya ada kata S-nya di sini, jadi ini sebenarnya bukan tentang policy debate, bukan tentang sesuatu yang harus dilakukan, tetapi kalian lebih kepada menganalisis ini tuh good or bad gitu loh. Menurut perspektifnya progressive educator itu gitu kan. Nah, Uji memiliki burden yang pertama untuk nge-framing dulu, untuk nge-set sebenarnya apa sih yang dimaksud, siapa progressive educator itu, dia value-nya seperti apa, pandangan dia itu seperti apa, dia tuh orang orang yang seperti apa, kamu harus jabarkan dulu gitu, supaya dia tuh align dengan argumen yang akan dijelaskan. Di sini katanya Oji ini menjabarkan bahwa progressive educator itu adalah apa namanya seseorang yang value equity, critical thinking. Equity itu berhubungan dengan moral ya. Critical thinking dan student agency. Student agency itu adalah keberpemilikan seseorang terhadap apa namanya sesuatu atau lebih kepada ini adalah pendapat saya, ini adalah pandangan saya, itu agency. Jadi ketika seseorang memiliki itu, dia memiliki sense of agency ya. Dia sebagai agen yang menentukan gitu loh apa pandangannya, pendapatnya dan lain sebagainya. Nah, dia mendefinisikan progressive educator itu sebagai itu. Nah, jadi kalian bisa berargumentasi langsung dianalisis aja. Misalnya, yang pertama bahaya dari adanya AI itu dia AI itu bisa mengerdilkan, mengecilkan apa namanya posisi authentic learning atau bisa menghilangkan authentic learning dan juga critical thinking karena terbiasa dibuatkan oleh AI gitu. Nah, jadi dia sangat bertentangan dengan prinsipnya progressive educator. Jadi progressive educator mah nggak mau hal itu terjadi kan. Jadi jangan mikir pakai AI karena dia bisa merusak sesuatu yang kita value gitu. Critical thinking, authentic dan lain sebagainya. Kemudian katanya dengan hadirnya apa namanya eh, ChatGPT ini dia malah akan memperbesar adanya digital divide. Digital divide itu adalah ketidakmerataannya gitu. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses ChatGPT ya tetap aja nggak bisa gitu kan. Jadi tetap aja nanti tuh yang unggul mah yang punya akses, yang pintar, yang banyak uang, yang bisa mengakses ChatGPT di kelas gitu. Jadi akan ada ketidakmerataan penggunaan digital ini gitu. Kemudian yang ketiga,
apa namanya, ketika ChatGPT itu dengan fiturnya yang sangat mudah, dia itu malah mendorong terjadinya ketergantungan gitu kan. Sedangkan progressive educator itu kan inginnya dia ngediscover sesuatu, tetapi kalau adanya ChatGPT bukannya ngediscover sendiri, tapi dia malah ketergantungan, dia nggak mau berpikir gitu kan. Itu argumen yang sangat bagus untuk nanti dielaborasi misalnya seperti itu ya. Jadi kamu harus di sini tuh lebih kepada menganalisis apa namanya value yang akan hilang, apa namanya jika menerapkan itu gitu untuk aktor tersebut gitu. Dia tuh sebagai aktor utama, vulnerable aktornya gitu loh di sini gitu kan. Jadi akan dampak seperti apa untuk si progressive educator ini gitu ya. Nah, gitu. Kemudian, sorry. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada OO. Jadi OO ini memiliki burden itu bisa nge-reinterpret, bisa mendefinisikan ulang progresif apa namanya educator itu seperti apa gitu kan. Adalah seseorang yang open terhadap inovasi, kemudian terhadap inclusion, terhadap adaptive pedagogy gitu. Itu adalah progressive educator menurut OO gitu kan. Jadi bukan seseorang yang apa namanya anti terhadap apa namanya metode pengajaran yang adaptif yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Itu bukan progresif namanya. Jadi kamu boleh menginterpretasikan kembali aktor ini tuh siapa gitu kan. Kemudian untuk argumennya kamu bisa menjabarkan bahwa AI itu dengan adanya AI itu dia bisa apa namanya mempermudah akses terhadap personalized assistant. Jadi ketika adanya AI itu anak itu belajar bisa lebih maksimal karena dia itu memiliki bantuan yang personalized gitu. Jadi yang bisa diatur oleh kita gitu bantuan itu gitu kan. Dan kalau misalnya ada di sini unsur critical thinking yang menjadi concern, kamu juga harus nge-address itu terlebih dahulu gitu. Enggak, justru critical thinking itu exist gitu kan di dalam proses penggunaan ChatGPT itu gitu. Karena kan ini kan personalized access terhadap ChatGPT itu akan membutuhkan seseorang untuk berpikir gitu. Nah, kamu juga bisa memberikan yang kedua, kalau concern kamu misalnya tentang orang itu akan cheating, akan apa gitu kan. Jadi bukan di ban, tetapi ada peran educator yang bisa dilakukan, misalnya nge-guide dan menjelaskan kepada mereka secara eksplisit apa namanya tentang isu-isu etik gitu, ethical issues yang ada di ChatGPT gitu kan. Kemudian bagaimana cara menggunakannya yang acceptable gitu kan. Jadi bukan di refuse, bukan ditolak mentah-mentah gitu kan gitu. Jadi apa yang si si OO ini berkewajiban untuk nge-address terlebih dahulu kekhawatiran yang dimunculkan oleh Oji, kemudian kamu harus memberikan apa namanya alternatif-alternatif seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Oji gitu. Kemudian kamu juga harus menjabarkan karakteristik dari apa artinya ketika kita menolak sesuatu gitu kan. Apa artinya kalau kita ngeban AI. Jadi ngebanning AI itu adalah sifat yang regresif dan kita itu menolak marginalized students. Kita itu tidak memberikan akses kepada anak-anak yang sebelumnya tidak tidak mampu gitulah sebuah tool yang sangat-sangat berharga gitu. Kita tidak memberikan kesempatan itu kepada si student dan itu bukan visi seorang educator yang progresif gitu. Ya, jadi ada direct class lagi, jadi ada class-class langsung terhadap apa namanya lawan kita. Kemudian yang selanjutnya untuk CG itu kalau tadi Oji itu menjabarkan tentang apa dampak-dampak yang terlihat secara langsung, CG bisa menawarkan misalnya dampak yang apa namanya lebih jauh long term impact gitu kan. Nah, jadi long term impact-nya misalnya CG bisa berargumentasi bahwa kalau kita terapkan AI di dalam kelas dengan jangka waktu yang sangat panjang, itu kita akan membuat students itu menjadi outsource cognition, tumpul pemikirannya, nggak mau berpikir sama sekali gitu. Apa namanya? Ini
Ini belum diganti ya, mosinya masih yang apa sudah baru, tapi sebenarnya ini pembahasan yang tadi ya tentang progressive educator. Nah, kalian mungkin bisa memikirkan ini feminis itu gimana value-nya gitu ya. Anyway, itu ada kesalahan. Kemudian apa namanya jangka panjang itu orang bisa tumpul, nggak mau berpikir sama sekali gitu. Kemudian di dalam waktu long term impact-nya dia akan apa berbahaya untuk keamanan si siswa gitu karena dia akan apa misalnya ada data mining gitu ya gitu jadi akan ada sadapan data gitu kan jadi dikhawatirkannya itu gitu kemudian apa namanya kamu juga bisa nge-extend bisa mengelaborasi kritik terhadap institusi gitu kritik terhadap apa namanya eh, pembuat AI itu sendiri atau misalnya industri gitu kan. Jadi kalau kita apa namanya kalau kita menerapkan AI in the classroom artinya kita membiarkan kapitalis edtech mengkontrol progressive classroom gitu. Ditentukan tuh sama sama si kapitalis sama si industrial giant itu kita dikontrol gitu. Karena kita seperti diberikan suntikan, diberikan sebuah mainan di mana kita anteng dan kita kehilangan cara berpikir. Kemudian apa namanya progressive educator juga sebenarnya harus tentunya menolak gitu ya, menolak apa namanya perjualbelikan gitu loh. Education itu kayak apa di commodify gitu ya. Di dikontrol lah gitu loh. Jadi jangan education itu kan harus sesuatu yang autentik, harus sesuatu yang apa namanya autentik, ethical, kritis gitu kan. Jangan jangan sampai education ini diperjualbelikan dengan begitu saja. Di sesuatu yang seolah-olah bisa di apa ya dikontrol gitu loh sama sama industri gitu arahan dari education ini. Kemudian untuk CEO dia memiliki burden untuk ya sekali lagi ya kamu harus nge-counter gitu. Harus mengkontradik no, no. Kamu harus menyanggah gitu loh apa yang sudah dijabarkan. Jadi progressive educator itu sebenarnya katanya harus stand, harus champion, harus menyuarakan akses dan customization apa namanya akses untuk students kemudian apa namanya ada sebuah apa ya penyesuaian gitu dari proses belajar itu bahwa seperti ESL students misalnya atau students yang under supported itu students yang sebelumnya tidak terdukung oleh guru dosennya atau oleh gurunya misalnya yang misalnya tidak merata gitu loh pembelajarannya itu dengan adanya AI itu dia bisa mendapatkan akses gitu. Kemudian untuk reframingnya apa namanya bahwa dengan adanya AI diterapkan di dalam kelas, kemudian kita mengajarkan ethical use of AI gitu kan, itu tuh melambangkan apa namanya nilai yang progresif gitu ketimbang di banning sama jadi kalau kita nge-review nge-banning itu sebenarnya tidak menunjukkan progresif gitu justru itu tuh kayak backward gitu bukan bukan visi yang educator yang progresif yang melihat ke depan gitu bukan kayak gitu ya gitu. Kemudian apa namanya ketimbang di banning justru kita harus nge-empower critical AI literacy gitu kan. Jadi bukan di ludit rejection, jadi menolak teknologi mentah-mentah, tapi justru kita harus mengajarkan dia lebih melek terhadap teknologi itu. Jadi semua kekhawatiran yang dimunculkan oleh OJ atau CG itu bisa di-tackle gitu loh dengan ini gitu ya. Nah, itu untuk analisis dari aktor motion. Jadi kita harus melihat value, pandangan, nilai yang dianut oleh si aktor ini. Kemudian kamu propose argumen ya yang dampak yang terlihat sekarang dan juga kamu bisa melihat dampak panjang untuk aktor ini gitu kan sebagai sebagai aktornya di sini gitu. Oke, segitu untuk apa namanya? Segitu untuk eh,
actor motion. Thank you guys.